sebenarnya embrionya itu adalah kegiatan di dalam penyelamatan cagar budaya secara swadaya yang dilakukan oleh teman-teman pegiat sejarah dan cagar budaya sejak tahun 2012. Kemudian terus-menerus kita mengumpulkan dari hasil telusur situs-situs bersejarah untuk mengumpulkan artefaktual yang memang urgen untuk diselamatkan. Sebab faktanya memang di lapangan itu banyak sekali benda-benda cagar budaya atau objek diduga cagar budaya itu terbengkalai. Kurang mendapatkan perhatian, sehingga kami bersama teman-teman terpanggil untuk menyelamatkan itu. Sambil berpikir ke depan ini kita harus mendirikan museum, dan alhamdulillah di tahun 2020, 8 tahun kemudian kita mendirikan museum baru. Masih banyak nggak di situ Bondo yang belum tergali lah masalah cagar budaya ini, Bang? Banyak sekali. Potensinya terbuka, hanya saja kan di situ selain perangkat regulasi ya, itu juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat. Jadi selain itu juga sinergisitas masyarakat bersama pemerintah. Karena kalau hanya masyarakat saja tanpa ada fasilitasi dari pemerintah yang dalam hal ini yang punya kewenangan, itu sepertinya ya akan selalu terseok-seok gitu. Tetapi kemudian justru menurut saya pribadi dan teman-teman itu justru sebagai sebuah tantangan ya. Jadi kita bersuadaya di sini. Pahit manisnya itu kita rasakan sebagai sesuatu yang ada hal yang menarik dikutip dari di sini menyentuh masalah pemerintah. Nah, saya tanya Bang, apakah menurut dari aktivis cagar budaya inilah artinya ya, praktisi atau apa segala macam, di tempat ini pemerintah melek budaya nggak Bang? Bisa dikatakan sudah mulai nih ya, walaupun tidak sesuai harapan terus terang. Tapi dengan upaya-upaya meningkatkan SDM ya, contohnya bagaimana Situbondo punya tim ahli cagar budaya yang notabene mereka memiliki sertifikat yang berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dari golongan birokrasi bisa nggak menyoroti langsung nggak terkait masalah teman-teman yang bergerak di bidang cagar budaya ini Bang? Selama ini kayaknya sih cagar budaya tenggelam gitu. Dengan adanya Perda Cagar Budaya yang tentunya juga awalnya dari dorongan para aktivis ya, kemudian muncul perbubnya dan sampai terbentuknya tim ahli cagar budaya, itu sebagai bentuk dari perhatian pemerintah. Hanya saja terus terang untuk penganggaran progresnya dalam 2 tahun terakhir ya, ini sepertinya masih belum ada, karena ya hanya sebatas itu penetapan objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya. Artinya pemerintah belum totalitas Bang ya? Bisa dikatakan belum total. Ini harus ada strategi misalnya. Di strateginya itu semisal ya, ini sebagai sebuah masukan. Bukan hanya mengandalkan dari APBD, tapi harus kreatif, semisal menjalin kemitraan dengan pihak swasta,
Karena pengelolaan cagar budaya ini boleh juga oleh pribadi. Contohnya seperti Museum Badumbung ini kan swasta. Yeah. Jadi kita yang punya komitmen bareng-bareng untuk melestarikan cagar budaya ini. Kita mendirikan ini awalnya berakte notaris, kemudian SK Menkumham, kemudian yang sudah diketahui oleh dinas itu sudah kita kantongi. Dari semua apa yang tercapai sekarang Bang ya sampai detik ini. Nah ini seperti para aktivis dan praktisi cagar budaya ini, apakah lebih enak tidak APBD atau non APBD Bang? Lebih enak tidak APBD atau non APBD? Ya, lebih enak mana ya Bang kira-kira Bang? Kalau bicara enaknya ya, yang sebenarnya pilihannya apa, non atau APBD? Sebenarnya kalau dua-duanya itu, kalau intinya kalau itu bisa berjalan programnya itu ya sama-sama enak. Gitu ya, ada kolerasi ya yang Iya. Ya. Jadi intinya program berjalan. Intinya tujuan pelestarian dalam konteks ini pelestarian cagar budaya itu berjalan. Oke. Nah dari itu yang terakhir Bang ya, dari sense of originnya Bang terkait masalah cagar budaya selama ini apa sih Bang itu Bang? Ya kita harus memahami bahwa tinggalan-tinggalan arkeologis itu bukan hanya sekedar sebuah benda yang benda mati yang tidak memiliki esensi. Nah, justru daya tariknya di situ. Sebuah benda yang dibikin atau diciptakan oleh leluhur kita ini memiliki kisah yang panjang gitu kan. Memiliki konteks sejarah yang bisa kita pelajari, walaupun hanya fragmen atau pecahan tembikar saja, tapi dia diketemukan di kedalaman 3 meter atau lebih. Ini akan bercerita kepada kita. Nah di situ daya tariknya. Ada filosofi maksudnya yang sangat dalam. Nah untuk bagaimana untuk merubah mindset agar supaya terutama pemerintah lagi Bang ya, yang harus melek budaya nih, sekiranya terkesan tidak melek budaya kayak melek merem pemerintah ini. Ini gimana Bang terhadap masyarakat juga, mungkin ada pesan dan kesan terkait masalah cagar budaya Bang? Ya, khusus cagar budaya. Memang terus terang untuk Kabupaten Situbondo ini tertinggal jauh dengan Mataraman, daerah Mataraman. Karena faktanya memang ya seringkali ketika ada temuan situs di sana itu penanganannya itu lebih cepat daripada yang di entah itu apa sebabnya kurang paham saya. Yang jelas itu kan ada yang bilang itu politik anggaran, ada juga butuh strategi khusus ya supaya bisa ada perhatian lebih khususnya di wilayah Tapal Kuda. Nah, di situ teman-teman secara swadaya mengisi celah dengan kondisi yang apa adanya seperti ini. Mungkin jenengan tadi lihat sendiri kondisinya seperti itu ya. Kita tidak merasa minder dan malu. Tapi ada yang mengatakan ya terserah yang mempersepsikan ya bahwa ini adalah museum perlawanan begitu. Gitu. Sehingga museum protes gitu ya. Jadi walaupun tempatnya kumuh dalam tanda tapi ya inilah keadaan kita begini. Terus gimana kalau bagus? Ya bagaimana kalau ingin bagus? Tentunya harus ada perhatian. Harapan Bang terakhir Bang, harapannya Bang? Harapannya bahwa kecagar budayaan itu bukan hanya sekedar kita mengetahui kebudayaan masa lalu, tapi kita mengambil banyak hikmah bahwa pelestarian cagar budaya ini akan membuka jati diri kita sebagai bangsa yang bermartabat.